Halo sayang. Aduh, kamu lagi apa? Hmm? Mau dengerin Mas cerita? Ya, dengerin ya. Malam ini Mas bakal cerita soal pemakaman Bukit Indah. Jadi yang Mas baca ini berasal dari akun Twitter bernama @tanyademit, namanya MSCM Tanya Demit. Oke, jadi pemakaman Bukit Indah itu adalah nama pemakaman mewah. Dan hari ini aku mulai bekerja di sana menggantikan Bapak. Semuanya nampak tidak ada bedanya dengan pemakaman umum pada umumnya. Meskipun nampaknya ada sebuah keanehan yang secara perlahan aku rasakan ketika aku pertama kali bekerja di pemakaman ini. Bapak pulang. Terdengar dari arah pintu, seorang pria datang sambil membawa sebuah kresek makanan untuk sarapan. 2 bungkus nasi kuning dengan beberapa gorengan yang menggugah selera. Aku, yang pada saat itu sedang bersiap-siap sekolah, seketika berlari menghampirinya dengan baju SMP yang aku kenakan. Aku langsung berlari ke pintu depan, menyambut Bapak yang baru saja pulang dari tempat kerjanya di pagi itu. Sekilas bau tanah yang menyengat tercium olehku. Bau dari tanah yang mungkin baru dia gali kemarin malam. Bau tanah itu sangatlah menyengat. Sebuah tanah basah yang menempel di bajunya, sehingga bajunya nampak lepek dan kotor pada saat itu. Bawa ke ruang tengah ya, Jal. Sekalian bawakan piring dan juga gelas untuk kita makan sarapan, ucap Bapak sambil tersenyum kepadaku. Aku menerima kresek itu sambil mengangguk, membawanya ke ruangan tengah dan berlari ke dapur untuk mengambil piring dan gelas untuk aku dan Bapak. Sedangkan Bapak kini dihampiri oleh Ibu. Dia datang dari dapur dan menyambutnya di pagi itu. Terdengar pula sebuah obrolan kecil di antara mereka. Raut wajah Bapak yang awalnya tersenyum ketika melihatku, seketika berubah menjadi sebuah wajah yang sangat lelah. Dia seperti mengeluh di depan Ibu di pagi itu. Ada yang meninggal lagi ya? Tanya Ibu sambil melihat baju Bapak yang lusuh dengan banyak sekali tanah merah yang menempel di bajunya. Bapak hanya menghela nafas ketika Ibu bertanya seperti itu. Sebelum akhirnya dia menjawab sambil sedikit mengeluh. Iya Bu, sudah hampir 1 minggu ini ada terus yang meninggal di sana. Sehingga setiap malam pasti harus menggali tanah untuk mereka. Entah mengapa, suasana di sini pun berubah Bu. Bahkan kini yang kerja pun tinggal berempat, setelah si Iki meninggal 3 bulan yang lalu. Ibu yang mendengar itu hanya tersenyum. Dia mengusap-usap punggung suaminya dan berkata bahwa Ibu sangat berterima kasih atas apa yang Bapak lakukan. Meskipun pekerjaannya berat dan mungkin tidak banyak orang mau untuk pekerjaan ini, tapi Bapak yang setahun yang lalu di PHK di pabrik tempat dia bekerja, kini menerima pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan pengganti agar keluarga kita tidak kelaparan. Ibu hanya bisa menyemangati Bapak di sana. Dia berkata bahwa Bapak adalah sosok yang diandalkan oleh keluarga.
Bahkan ibu berjanji untuk memijatnya setelah mandi dan sarapan bersama denganku di ruang tengah. Bapak yang awalnya murung dan gelisah, kini mulai sedikit tersenyum atas apa yang ibu katakan. Ibu memang selalu mempunyai cara agar Bapak kembali tersemangat. Sehingga kelelahan Bapak, mau selelah apapun, ketika pulang, dia pasti kembali tersenyum dan bersemangat sebelum nantinya dia akan pergi lagi untuk bekerja di keesokan harinya. Ibu akhirnya menyuruh Bapak untuk mandi dan bergabung di tengah rumah untuk sarapan sebelum akhirnya Bapak akan kembali beristirahat ketika aku berangkat sekolah. Ibu pun kembali ke ruang tengah. Di sana sudah ada aku yang duduk di depan TV sambil merapikan seragam yang aku pakai. Aku sempat bertanya atas apa yang ibu bicarakan dengan Bapak. Namun, ibu hanya menjawabnya dengan senyuman dan menyuruhku memakan nasi kuning dan beberapa gorengan terlebih dahulu agar aku tidak telat pergi ke sekolah di pagi itu. Dalam seminggu, aku hanya sehari bertemu dengan Bapak. Seperti hari ini, ketika dia sedang libur dan berada di rumah sebelum akhirnya akan pergi lagi besok untuk bekerja. Pekerjaannya yang membuat Bapak harus berjaga setiap hari selama 24 jam, membuat dirinya harus terus-menerus berjaga tanpa henti di tempat itu. Sebuah tempat yang letaknya tak jauh dari rumahku, tepatnya di sebuah pemakaman elit yang ada di ujung bukit. Sebuah tempat yang menjadi rumah terakhir bagi orang-orang kaya yang ada di kota ini. Sebuah pemakaman yang mahal. Satu liang lahannya saja sama dengan harga rumahku yang sederhana ini. Sehingga wajar, tempat itu butuh pekerja. Para pekerja yang mengurus pemakaman yang luas itu, ada yang menjadi tukang bersih-bersih, ada pula yang menjadi tukang gali makam seperti Bapak, ada pula yang menjadi security. Tidak semua orang bisa memasuki pemakaman itu dengan mudah. Pagar tembok yang tebal dengan tinggi 3 meter mengelilingi pemakaman itu. Sehingga orang luar tidak pernah tahu di dalamnya seperti apa. Belum lagi, ada beberapa kamera pengawas yang menempel di setiap sudut pemakaman, yang selalu mengawasi setiap gerak-gerik pengunjung yang akan berziarah ke dalam pemakaman itu. Fasilitas di pemakaman itu pun sangatlah lengkap. Ada ruangan dan mes pegawai yang dipakai oleh Bapak untuk beristirahat di sana. Lalu ada ruang CCTV, ruang pemandian mayat, juga ada ruang kremasi bagi para keluarga yang ingin memakamkan jasad keluarganya dengan cara kremasi. Aku sendiri belum pernah masuk ke dalamnya, karena pemakaman itu tertutup bagi siapapun. Hanya keluarga dari orang-orang yang dimakamkan di sini yang boleh masuk ke dalam. Mereka akan dicek di pintu depan, lalu disamakan dengan data keluarga yang ada di sana, sebelum akhirnya bisa masuk ke dalam pemakaman sesuai jadwal ziarah yang sudah ditentukan. Selain itu, tidak ada satupun manusia yang diperbolehkan dengan alasan apapun, termasuk para keluarga pekerja yang ingin membawa makanan untuk mereka. Makanan yang kita bawa hanya akan sampai di gerbang. Kita hanya menunggu mereka membukakan gerbang dan security akan mengambil makanan itu dan menutup kembali gerbang tersebut dengan rapat. Aku hanya bisa melihat pemakaman mewah itu dari gerbang saja, tanpa pernah masuk ke dalamnya selama Bapak bekerja di sana. Pemakaman itu memang belum sepenuhnya penuh. Ada beberapa tempat yang masih berupa tanah kosong yang ilalangnya tinggi di belakangnya. Pemilik pemakaman membeli satu bukit itu dengan harga yang mahal, dan semuanya tertutup oleh tembok tebal, meskipun hanya sebagian kecil saja yang sudah berbentuk pemakaman. Bapak akan membuka lahan setiap kali ada yang meninggal di sana, sehingga hampir sebagian pemakaman itu masih berupa rumputan dan pepohonan yang menjulang tinggi hingga ke ujung bukit.
Bapak sebenarnya enggan untuk bekerja seperti itu. Beberapa kali dia bercerita kepada ibu tentang apa yang terjadi ketika sedang bekerja di pemakaman tersebut. Ya, namanya juga pemakaman, pasti ada hal-hal ganjil yang sering muncul. Jadi sabar aja ya, nanti juga terbiasa, jawab ibu sambil menyemangati bapak ketika dia mengeluh atas apa yang dia kerjakan. Atau ketika dia menemukan sesuatu yang ganjil selama dia bekerja. Pemakaman tempat bapak bekerja memang sedikit berbeda dengan pemakaman umum yang biasa kita lihat di sekitar kita. Terkadang, orang-orang kaya itu sering meminta sesuatu yang tidak masuk di akal. Seperti membuatkan batu nisan dengan ukiran tubuh mayat yang sedang dikubur di dalamnya. Atau mungkin mereka harus melakukan hal yang lain menurut kepercayaan keluarganya. Yang mau tidak mau harus dikerjakan oleh seluruh pegawai yang berjaga di sana. Bahkan, ada pula yang harus dipasangi solar panel agar pemakamannya terang benderang di setiap malamnya. Keluarganya berkata bahwa orang yang dikubur di sana tidak suka dengan kegelapan, sehingga makamnya pun harus terang benderang dan lampunya harus dicek setiap malamnya. Permintaan yang aneh-aneh itu selalu muncul di pihak keluarga yang ditinggalkan. Dan mereka sebagai pekerja harus melakukannya karena mereka dibayar untuk hal tersebut. Bapak meskipun mengeluh akan pekerjaannya sekarang, tapi masih bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Membuatnya harus bisa bertahan, apalagi umurnya yang masih tidak muda lagi. Membuat dirinya tidak bisa melamar kembali di pabrik setelah di PHK oleh pekerjaan yang lama. Semakin lama Bapak bekerja, semakin banyak kejanggalan dan hal aneh yang dia rasakan. Dan itu membuatnya khawatir akan pekerjaannya. Karena ini bukan tentang mereka yang dikuburkan di sana, namun ini tentang pemakaman mewah itu yang membuat dirinya harus melakukan sesuatu di tempat itu agar dirinya tidak celaka. Tahun demi tahun, akhirnya terlewati dengan sangat cepat. Tak terasa, sudah 6 tahun Bapak bekerja di sana. Bahkan, dirinya sudah menjadi kepala dari semua pekerja yang ada di pemakaman itu. Aku yang saat ini sudah berumur 20 tahun, tepatnya 1 tahun setelah kelulusanku dari SMA, kini sedang sibuk membantu ibu berjualan makanan-makanan kecil di depan rumah. Banyak sekali orang yang datang dan pergi ketika Bapak bekerja di sana. Dan hanya Bapak satu-satunya orang yang bertahan bekerja di pemakaman mewah itu hingga hari ini. Kini Bapak sudah menguasai semua pekerjaan yang ada di sana. Dia mengajarkan segala hal kepada orang-orang baru yang bekerja di pemakaman itu. Dari mulai cara menggali makam, lalu memberikan list atas apa yang harus dia lakukan ketika sedang bekerja. Bahkan mengatur shift pegawai yang sedang bekerja di sana. Lalu, berkomunikasi dengan keluarga yang dimakamkan. Itu juga termasuk dalam bagian itu. Semuanya terasa normal sekarang. Bahkan, mungkin Bapak sudah mulai menyukai pekerjaannya itu. Karena dia kini nampak jarang mengeluh ketika pulang. Bahkan malah dia seringkali tersenyum ketika bercerita kepada ibu atas apa yang sedang ia kerjakan. Hingga tepat di tahun ke-7, tepatnya di awal bulan Februari, semuanya tiba-tiba berubah. Aku yang pada saat itu masih tertidur pulas di dalam kamarku, tiba-tiba dikejutkan oleh suara gaduh yang ada di ruang tengah. Banyak orang yang berlarian ke sana kemari diiringi oleh isak tangis yang terdengar jelas olehku yang ada di dalam kamar. Seketika aku pun langsung terbangun, mencoba berlari ke ruangan tengah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tepat ketika aku keluar kamar, langkahku tiba-tiba terhenti. Aku melihat pemandangan yang tidak biasa di sana. Ibuku menangis terseduh-seduh di depan sebuah tubuh yang tidak bernyawa. Tubuhnya tertutup oleh kain putih yang nampak kotor dengan tanah dan bercak darah merah yang menutupi seluruh tubuhnya.
Tetangga dekat rumah yang ada di dekat ibu terlihat sibuk menenangkan ibu yang menangis terseduh-seduh pada saat itu. Ada apa sebenarnya ini? Apa yang terjadi? Aku bergumam seakan tidak percaya atas apa yang aku lihat. Aku bahkan berpikir bahwa ini adalah sebuah mimpi yang aku belum bisa menerima apa yang aku lihat pagi itu. Aku seketika mendekat perlahan ke ruang tengah, mencoba mencari tahu apa yang terjadi di sana. Ibuku seketika melihatku ketika aku berjalan mendekat kepadanya. Wajahnya yang menangis dengan air mata yang mengalir deras hingga menetes ke lantai, kini terlihat jelas olehku. Seketika ibu langsung berdiri. Dia berlari ke arahku dan memelukku pada saat itu. Tangisannya semakin menjadi-jadi ketika dia melihatku yang masih kebingungan pada saat itu. Aku langsung dipeluk olehnya. Tangisannya kini terdengar keras karena dia menangis tepat di dekat dengan telingaku. Dia hanya berkata dengan mulutnya yang bergetar sambil menangis ketika dia memelukku pada saat itu. "Bapak, nak, Bapak," katanya sambil menangis. Seketika aku baru sadar bahwa itu adalah bapak yang kini sudah tidak bernyawa di sana. Namun aku masih belum mempercayai sepenuhnya hingga aku melepaskan pelukan ibuku dan berjalan mendekati tubuh yang kaku itu. Kain putih yang nampak kotor dengan bercak darah yang menempel di sana aku buka secara perlahan. Terlihat sosok wajah yang tampak hancur dan tidak berbentuk terlihat olehku pada saat itu. Kerangka wajahnya seperti dihantam oleh benda keras sehingga hidung, mata sebelah kanan, dan pipi kirinya terlihat rata. Darah merah yang kental terlihat muncul di berbagai titik di wajahnya. Di mata, di hidung, bahkan di mulut. Apalagi satu matanya terlihat karena benda keras yang menimpa wajahnya, sehingga wajahnya benar-benar tidak bisa dikenali lagi. Aku sedikit mual ketika melihat wajah bapak yang seperti itu. Entah apa yang terjadi dengan dirinya sehingga dia meninggal dengan cara yang menyakitkan. Namun, ibu yang pada saat itu melihatku langsung mendekat dan menutup kembali kain putih itu sambil berkata, "Bapak mengalami kecelakaan kerja. Dia tertimpa batu nisan ketika sedang menggali makam sehingga mengenai wajahnya." Jawaban yang aku dengar itu secara tidak sadar meneteskan air mata yang dari tadi aku tahan. Aku tidak menyangka bahwa bapak meninggal ketika dirinya sedang bekerja di sana.